Halo guys, bertemu lagi bersama saya Nauril Alivia di Mansa Pro Speak Up. Di sini kita sudah bersama dengan Kak Ragib Auna. Eh, Jauh-jauh kita datangkan dari Jaksel nih guys. Ini anak Jaksel. Oke Kak, boleh disapa dulu. Halo semuanya. Kenalin nih, Ya, kenalin. Apa perkenalan dulu namanya? dong biar teman-teman Mau tuh tahu perkenalan ya. dulu. Oke. Hello everyone, nama saya Muhammad Ragib Auna. Saya asal dari Jakarta, umur saya 17 tahun dan saya salah satu siswa dari Man 1 Probolinggo. Salam kenal. Oke, by the way, Kak Ragib ini tahun kalian berapa sih? Hmm. Kalau ditanya tahun kelahiran malu gue ya jawabnya ya. Kalau muka-muka gini kelihatan tua. Enggak sih, kelihatan kayak Enggak. baby gitu, baby face ya. Hmm. Iya Boleh, gaya. boleh, boleh. Oke, oke, oke. Actually gue kelahiran 2006. Oke, dan gue sekarang beranjak di umur 17 tahun. Iya, iya, iya. Jadi ya nggak tua banget, saya masih muda. 2006 berarti kita satu generasi dong ya. Ya kurang lebih. Beda setahun kayaknya aku sama Aurel ya. Berarti kita generasi apa nih? Generasi Si Z. Gen Z. Gen Z ya. Mm-mm. Katanya nih, em, katanya ada yang kalau menurut kakak Gen Z ini apa sih kak? Gen Z. Oke, kalau misalnya kita bahas secara bahasa ya, Gen Z sendiri itu secara bahasa adalah orang atau anak yang kelahirannya dari tahun 1997 hingga tahun 2012. Ya, anak-anak seumuran kita lah. Kayak kira-kira anak kuliah SMA dan SMP zaman sekarang. Nah, itu kira-kira Aja bisa ya. dibilang Gen Z zaman sekarang. Tapi kalau secara istilah, Gen Z itu bisa dibilang anak milenial atau ABG, ABG zaman sekarang yang nggak memandang umur sih, yang dari sifatnya itu mereka kelihatan Open open minded. Ya. minded, milenial. Biasanya Gen Z itu cenderung berada di apa ya? Di kota-kota besar gitu. Jaksel-jaksel gitu Of ya. course. Ya, oke. Jadi untuk itu katanya pas kita kayak googling di searching gitu di artikel-artikel biasanya katanya Gen Z itu generasi yang pemalas. Juga ada yang bilang kalau generasi kita nih generasi yang nggak memikirkan tentang masa depan. Itu gimana nih buat kayak pendapat kakak buat hal itu gitu. Oke, kalau ditanya males atau apa tadi? Males, terus Sama nggak mikirin masa depan. nggak mikirin masa depan. Secara umum sih, of course enggak ya, enggak semuanya kayak gitu. Itu kan tergantung pribadi masing-masing. Tapi kalau dibilang secara Personal. keseluruhan, secara apa ya, secara lingkungan, emang mungkin kelihatannya seperti itu. Tapi ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa orang orang apa ya, anak-anak Gen Z itu bisa menjadi seperti itu. Bisa jadi itu gara-gara lingkungan, pergaulan, habis itu apa ya namanya ya? eh, budaya-budaya luar yang masuk ke dalam ke negeri Betul, kita betul. gitu loh. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin budaya tuh apa ya, anak-anak sekarang tuh mungkin gak jauh-jauh dari kata trending. Tren-tren zaman sekarang gitu loh. Ya. Apa sih tren zaman sekarang? Apa sih yang lagi viral sekarang gitu? Jadi apa ya? Buat mereka tuh hal-hal yang trending itu tuh keren buat mereka. Dan apa sih kalau misalnya, mohon maaf ya, kalau misalnya Gen Z atau anak-anak milenial itu mungkin identik dengan kata gengsi. Jadi mereka nggak mau ketinggalan zaman dan gengsinya Selalu tuh ngikutin tren ya. tinggi banget, iya betul banget. Nah, kalau mau dibilang males sebenarnya tergantung personal ya Kak ya, lebih ke Personality personal. masing-masing. Nah, kalau tapi ada sebab ada penyebabnya kenapa kita dibilang penggenerasi yang malas, pemalas. Karena mungkin sekarang kan sudah kemajuan teknologi yang sangat melesat Ya. kayak apa-apa kita butuh apa sekarang sudah tersedia. Kita mau makan tinggal GoFoodin aja. Terus Mm-mm. kita mau kemana-mana tinggal Gojek dan segala macam tersedia di online ya. Mungkin karena itu juga kita kurang usaha untuk mendapatkan hal usaha apa untuk mendapatkan sesuatu. Tapi itu juga kembali ke pribadi masing-masing untuk Hmm, memanfaatkannya sebaik mungkin ya. iya iya iya. Paham sih. Em, Mungkin kalau misalnya kita bisa lihat sekarang ada namanya teknologi gadget, gadget atau apa ya, handphone Hmm. Ini sangat berpengaruh atau ya guys. laptop. Pokoknya zaman sekarang itu kan semua kan serba teknologi gitu loh. Mau ngapa-ngapain itu apa ya, kita mau ke sana tinggal Gojek. Pokoknya tuh semua itu udah zaman sekarang tuh bisa dilakukan dengan satu jari saja.
kamu mau beli kamu tinggal pencet, kamu pengen ini kamu tinggal pencet, kamu mau ngapain aja. Dan apa ya, satu genggaman tangan kamu ini bisa membawa kamu menjadi bisa membawa dampak positif bagi kamu, atau bisa Dampak negatif. menjerumuskan kamu ke sesuatu yang negatif. Itu kayak seperti dunia berada di genggaman kita Iya, ya, kayak kita mau seperti ngapain aja dunia ada di genggaman. situ. Nah, itu sangat eh, berdampak ya untuk kita. Iya, Ada juga dampak negatif. iya. Tapi lebih banyak kalau kita lihat teman-teman kita seperti generasi-generasi kita memanfaatkannya, banyak yang memanfaatkan ke dalam negatif side seperti kayak sosmed gitu ya kak ya. Mm-mm. Eh, kita juga cenderung kecanduan, kecanduan kayak misal TikTok, Mm-mm. Instagram, ya Reels, Facebook, ya ya gitu-gitu. for apa FVP ya itu FYP. membuat kita kecanduan kan untuk selalu keep scrolling gitu ya. Algoritmanya dibentuk dalam sebegitunya agar kita selalu keep scrolling. Kalau itu kan kembali lagi ke kata yang awal itu trending. Ya kan nggak mau ketinggalan zaman. Dan apa ya? Makanya itulah pentingnya pentingnya apa namanya pengawasan terhadap penggunaan gadget, dan pengawasan dalam penggunaan gadget itu sangat diperlukan apalagi buat orang tua milenial zaman sekarang. Jadi apa ya, kalau misalnya anak itu harus tetap diawasi, berilah kebebasan tapi tetap dalam apa ya, dalam kurung masa yang wajar, masa yang apa ya, pantas pada tempatnya gitu loh. Ketika sudah melenceng ya itu kita tegur gitu, apalagi kakak-kakaknya gitu. Jadi kalau misalnya, kan sekarang lo kita bisa lihat ya adik-adik di bawah umur gitu loh udah megang HP sendiri, Ya. dan itu banyak juga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kayak sempat itu saya dengar ada kasus anak di bawah umur, anak kecil gitu, anak balita ya sekitar anak apa ya, anak SD lah, dia tuh sudah bisa nge-check out belanjaan Shopee, ya ya online, ya ya, iya, ya. nge-check out Itu sering belanjaan sekali ya. online, terus dia malah COD, akhirnya orang tuanya tidak tahu menahu, dan yang Kaget repot lah. orang tuanya juga. Jadi harus tetap dalam pengawasan orang tua juga ya. Iya, wajib. Itu Dan apa ya, tadi kalau nggak salah Naura bilang tidak memikirkan masa depan. Opini gue ya, menurut gue sih kalau bilang tidak memikirkan masa depan ya kembali lagi ke personality, tergantung mereka niat hidup atau enggak ya, apalagi di ya ya. kehidupan yang cuaks banget kayak gini. Cuak. Apa ya, em, cara berpikir orang itu kan berbeda-beda, dan apa ya, pola asuh orang tua tuh kan apa ya, pola Benar asuh ya. orang tua tuh berpengaruh juga ya buat Sangat anak berpengaruh. tersebut. Dan kadang anak itu, apalagi anak-anak zaman sekarang itu kan identik dengan kata penasaran, jadi dia tuh pengen nyoba ini, pengen nyoba ini. Berilah Ingin mereka mencoba hal kebebasan baru tapi ya kak ya. dalam batas wajar gitu. Dan orang tua kan juga kadang gimana ya, kurangnya pengawasan itu juga berpengaruh buat anak-anak menentukan masa depan mereka. Jika dia merasa merasa apa ya, merasakan adanya perhatian, mungkin dia bakal mikir, gue ini harus ngapain loh nanti setelah ini gitu loh. Karena ya apa ya, dengan adanya teknologi bisa dibilang kita nih agak manja ya. Manja. Tergantung apa ya, Benar. termasuk saya juga bisa dibilang agak Mm-mm. manja. Kayak mau ngapa-ngapain rebahan itu kita bisa melakukan Ya. sesuatu apapun dengan rebahan. Apalagi Jadi sambil scroll TikTok ya kak. iya, enak Kayak lupa waktu banget. banget Enak gitu. banget kan? Kita bisa sambil rebahan ngeliat TikTok, ngeliat Instagram, ngeliat story orang, ngechatan sama orang. Jadi ngobrol itu nggak harus ketemu. Dan apa ya? Oke, ini kita ngebahas Less ini juga effort ya. ya kita. Less effort. Kalau dibandingin sama zaman dulu, ya mereka effortnya emang harus lebih. Mau ketemu ayam juga harus ketemu dulu. Mau meraih sesuatu juga ada yang harus dilakukan. Contoh simpelnya kita mau butuh sesuatu, butuh minum, Iya, itu kita ada usaha untuk ke toko, ke iya. Indomaret. Dan sekarang cuma dengan, Orang ya, minuman itu yang datang ke kita. iya betul. Jadi Bahaya eh, sih emang. Tapi jika apa ya, dimanfaatkan dengan dengan sebaik baik, mungkin itu juga manfaat yang ya positif betul ya kak banget. ya. Lalu Coba. eh, katanya juga kita tuh generasi yang suka mengeluh. Apa-apa baper ya, kayak ada banyak Oh, juga yang mengatakan kalau kita mental tuh health. ya mental health. Banyak banget kan sekarang muncul apa kayak istilah-istilah Iya, baru. ha, Toxic lah, ha. mental health, Trust issue, trust issue, crush.
Oh my god. Ya, agak oke. Itu juga berpengaruh untuk kita ya Kak ya, untuk generasi sekarang ini yang mana lingkungannya seperti itu. Kalau dibilang masalah itu ya, emang sih agak sensitif ya sebenarnya. Sebenarnya mohon maaf. Karena sekarang orang tua dan anak itu kurang sinkron. Kemauan dan apa yang diinginkan anak itu apa ya, banyak perbedaan sehingga banyaknya perselisihan pendapat. Dan itu nggak hanya anak-anak doang, orang tua pun juga banyak yang seperti itu. Mungkin ada yang dengar namanya baby blues. Ya. Ini apa ya? Itu juga salah satu kesehatan mental yang disebabkan karena orang tua itu belum kurangnya kesiapan atau perhatian, kurangnya informasi gitu loh. Emang Parentingnya mental, ya, parentingnya gitu loh. Dan itu juga berdampak ke anak. Orang tua itu kan apa ya? Mungkin ada yang pernah dengar buah itu jatuh tidak tidak jauh jauh dari dari pohon. Emang sih saya sering dengar kalau misalnya ini tuh anaknya nih broken home, ini tuh apa ya? Orang tua itu begini, banyak kasus-kasus apa ya kejadian keluarga. Cuma apa sih sebenarnya tuh sama aja kayak zaman-zaman dulu. Cuma kalau zaman dulu kan nggak bisa di apa ya di post. Kalau sekarang kan mereka tuh mengungkapkan isi hati dengan di post gitu loh. Sebenarnya itu ya salah satu cara mereka buat ini. Ya mungkin dia bahagia dengan cara. Emang si netizen kita yang maha benar ini Mhm. nggak pantas dikritik dan juga buat masalah mental-mental yang lainnya itu emang sih kita bisa dibilang ya itu terlalu manja dengan teknologi. Apa ya? Pengennya tuh serba ada, pengennya tuh serba instan. Kayak mie instan aja pun harus direbus Ya, dulu. Jadi harus ada emang semuanya prosesnya itu ya. butuh proses. Harus agak dibentak dikit emang. Agak dikerasin dikit emang kalau anak-anak. Tapi kan jadi kalau mau dibilang Gen Z itu generasi yang pemalas, it's not a big no, Not a but big yes juga. ya it's not a big yes juga. Tergantung kembali lagi ke 50-50 lah. personal kita Personality. masing-masing. Gimana cara kamu membentuk karakteristik kamu, gimana cara kamu bersikap dengan keadaan apa yang kamu hadapi sekarang gitu. Bersosialisasi dengan lingkungan kita ya. Bersosialisasi. Mungkin Betul banget. Benyo, Benyol banget. mungkin ada pesan dari Kak Ragib untuk generasi kita yang serba teknologi sekarang ini. Aduh, gimana ya? Kalau misalnya pesan ya, gini aja sih, buat saya juga sebenarnya dan buat seluruh Gen Z di luar sana, anak-anak milenial, anak-anak remaja yang masih dalam peralihan pendewasaan, masih dalam masa pubertas. Kalau kata saya ya, gimana ya? Di umur sekarang, anggaplah kalian belum umur 30. Anggaplah kalian masih belum umur 20. Di umur kalian yang muda itu, kalian tuh bisa menghasilkan banyak banget sesuatu dengan teknologi yang ada sekarang. Banyak loh entrepreneur muda, usahawan muda yang berjaya di masa depan, yang di masa yang akan datang, tapi dia berusahanya dari masa muda. Kita ambil contoh, mungkin kalian nggak asing dengan apa ya, Mixu, Mixu apa Mixe, Mixe, Sesuai ya. Mixue, ya itulah, yang toko es krim yang viral itu kalau misalnya kita tarik ulur ceritanya, dia itu berusaha dari umur belasan tahun. Gimana cara dia berinovasi? Tapi kelihatan kan suksesnya di umur berapa? Karena mungkin kalian pernah dengar orang itu gak ada yang sukses di umur 25 kecuali orang tuanya kaya. Betul. Nah, jadi emang masa-masanya kalian itu ya emang apa ya? Batu itu harus diketuk dulu buat pecah dan kita baru bisa lihat emas di dalamnya. Ada proses lah Ada ya. prosesnya, pasti ada prosesnya. Mark Zuckerberg yang punya Facebook ya Allah, namanya siapa sih? Ya, ya Mark betul. Zuckerberg itu yang punya Facebook itu di umur 25 dia tuh baru di dan siapa namanya? Siapa dia presidennya Amerika sebelumnya Donald Trump siapa dia namanya? Ya, itulah yang lumayan itu. Dia itu saat umur 25 dia hanya menjadi organisator masyarakat. Dan yang punya Microsoft siapa namanya? Lupa aku. Gak tahu aku juga lupa Ya, deh. lupa namanya. Pada Itu intinya dia yang tuh kita bisa tarik eh, jangan berkecil hati karena di umur 20-an kita belum jadi apa-apa. Ya Kak ya, tapi berbanggalah di umur 20 kita sudah bisa berusaha dibandingkan mereka yang belum berproses. bisa berusaha. Iya, betul banget.
Dan juga banyak banget apa ya, orang lain yang di umur 25 tuh masih berusaha. Kan dibilang kalau misalnya orang tuanya nggak kaya ya kita yang harus kaya sebenarnya. Tuh. Ya, mungkin ada quotes dari Kak Ragib Quotes. tentang Ya, kata-kata hari ini Kak. Iya. kata-katanya hari ini, Em, Kak. apa ya? Anak muda itu, kita itu jangan banyak mencari sensasi, tapi banyakin cari prestasi. Dan juga anak-anak muda zaman sekarang, jangan banyakin gaya, tapi banyakin karya. Betul, betul. Oke, Oke, dicatat ya guys ya. catat, Quotes hari catat. ini. Oke, itu dia perbincangan kami hari ini. Oh Jangan iya, lupa selalu saksikan heeh. Mansa Pro Speak Up. Pick up, bercanda. See you See guys. you. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.